Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Rahmadani. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen strategik. Pokok-pokok manajemen strategik terdiri dari konsep manajemen strategik, pentingnya perencanaan strategik, visi dan misi organisasi, serta strategi dan struktur organisasi. Konsep manajemen strategik. Manajemen strategik adalah suatu proses untuk menentukan arah dan tujuan organisasi dalam jangka panjang, beserta pemilihan metode untuk mencapainya melalui pengembangan formulasi strategi dan implementasi yang terencana secara sistematis. Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental atau senantiasa meningkat dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Jadi, dapat disimpulkan secara singkat bahwa strategi adalah rencana jangka panjang dengan diikuti tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan analisis dan pengamatan lingkungan. Pentingnya perencanaan strategi. Dalam perencanaan strategi, sebuah organisasi atau perusahaan melakukan proses pendefinisian strategi dan membuat keputusan mengenai pengalokasian sumber daya guna menjalankan strategi tersebut. Visi dan misi organisasi. Visi adalah sebuah gambaran mengenai tujuan dan cita-cita di masa depan yang harus dimiliki organisasi sebelum disusun rencana bagaimana mencapainya. Misi. Misi adalah cara untuk menghadirkan suatu impian menjadi kenyataan. Selain menjembatani agar visi dapat terrealisasi, misi juga mempunyai fungsi menyampaikan keberadaan perusahaan guna memperoleh hak untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Menyelaraskan strategi dengan struktur organisasi. Struktur organisasi harus disesuaikan dengan tujuan, sasaran, perkembangan lingkungan, dan strategi yang ditetapkan. Keselarasan menjadikan tujuan organisasi lebih jelas dan lebih dipahami. Struktur organisasi harus disesuaikan dengan tujuan, sasaran, perkembangan lingkungan, dan strategi yang ditetapkan. Keselarasan menjadikan tujuan organisasi lebih jelas dan lebih dipahami. Perspektif umum manajemen strategi terdiri dari perkembangan strategi, apa itu manajemen strategi, tujuan manajemen strategi, pentingnya manajemen strategi, dan perspektif umum manajemen strategi. Perjalanan dan perkembangan strategi. Perkembangan paling penting dalam perjalanan strategi adalah pendirian Boston Consulting Group atau BCG, menggabungkan inovasi intelektual dan konsultasi ruang dengan dewan direktur dan mencetus experience curve dan growth or share matrix, dua alat yang paling ampuh dalam sejarah strategi pada masa itu. BCG memadukan analisis pasar dan riset dengan teori keuangan untuk menghasilkan analisis mikroekonomi dari pesaing dan biaya relatif mereka. Apa itu manajemen strategik? Manajemen strategik adalah proses dalam pengambilan keputusan, menerapkan tindakan, dan mengevaluasi kinerja, serta sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan manajemen strategik. Manajemen strategik memiliki pengertian dengan muatan yang sangat banyak, baik secara teoritis maupun dalam praktik manajemennya. Thompson membagi ke dalam 5 tugas pokok yang patut dikuasai oleh manajer agar dapat memandu langkah strategis organisasinya. Pertama, mengembangkan visi dan misi strategis. Kedua, mendapatkan tujuan dan sasaran. Ketiga, menciptakan suatu strategis mencapai sasaran. Keempat, mengimplementasikan dan melaksanakan strategi. Yang kelima, mengevaluasi strategi dan pengalaman. Pentingnya manajemen strategi. Pertama, manajemen strategi membantu perusahaan melihat lebih dulu ancaman dan peluang di masa depan. Kedua, manajemen strategik menyediakan sasaran yang jelas serta arah untuk masa depan perusahaan. Ketiga, riset dalam manajemen strategik dapat membantu para manajer dan hal ini kelihatannya mengesankan bahwa perencanaan formal membantu keberhasilan. Perspektif umum manajemen strategik dalam bidang ekonomi, khususnya di lingkungan bisnis yang mengembangkan manajemen secara teoritis dan praktis. Manajemen strategis. Manajemen strategi telah cukup lama dikenal dan dikembangkan. Manajemen strategik ini
kini menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan pengambilan keputusan yang akan menentukan apakah suatu perusahaan itu unggul dan dapat bertahan hidup. Kerangka manajemen strategik dan perumusan misi. Terdiri dari kerangka berpikir manajemen strategik, langkah awal manajemen strategik, perumusan misi yang terdiri dari tujuan, elemen-elemen perubahan, dan pemanfaatan misi. Kerangka dasar berpikir manajemen strategik terdiri dari 3 bagian atau tahap. Yang pertama arsitektur strategi, kedua transformasi strategi, dan yang ketiga implementasi strategi. Langkah awal manajemen strategi. Pertama, perumusan misi. Misi merupakan justifikasi keberadaan perusahaan di masyarakat mengenai hidup lingkungan bisnisnya, keunggulan kompetitifnya, dan justifikasi sosial. Misi adalah down-to-earth statement, pernyataan membumi yang harus lebih nyata untuk menjembatani agar visi itu terjadi. Tujuan pernyataan misi. Pernyataan misi harus mencakup pernyataan ringkas mengenai strategi bisnis dan harus dirancang dari perspektif pelanggan dan yang paling penting harus sesuai dengan visi organisasi yang telah ada. Yang ketiga, elemen pernyataan misi. Sebuah pernyataan misi yang baik secara jelas menggambarkan siapa pelanggan organisasi serta produk dan layanan apa yang akan diberikan. Penentu utama kesuksesan sebuah perusahaan adalah sejauh mana perusahaan tersebut dapat berhubungan dengan lingkungan eksternalnya. Perubahan pernyataan misi. Perusahaan akan mengalami pertumbuhan dan lingkungan kompetensi akan mengalami perubahan-perubahan seperti sosial, demografis, dan lingkungan. Organisasi mungkin memerlukan alasan baru yang bisa dikemukakan mengenai justifikasi keberadaannya. Pemanfaatan misi bagi kemajuan organisasi. Perusahaan dapat memanfaatkan pernyataan misi yang ada untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada para stakeholder. Peran budaya dalam manajemen strategi terdiri dari membangun budaya organisasi, karakteristik budaya perusahaan, perubahan budaya organisasi, serta budaya dan kinerja organisasi. Membangun budaya organisasi. Budaya adalah seperangkat pemahaman penting yang dimiliki, diyakini, serta diterapkan oleh anggota komunitas yang sama. Budaya terdiri dari serangkaian nilai, ide-ide, persepsi, preferensi, konsep moralitas, kode perilaku yang nantinya akan menciptakan kekhasan di antara kelompok manusia tersebut. Budaya organisasi adalah sistem kepercayaan dan sikap bersama yang berkembang dalam suatu organisasi dan membimbing perilaku para anggotanya. Perubahan budaya organisasi. Budaya organisasi bukanlah sesuatu yang bersifat statis. Ada kalanya, budaya yang sudah ada tidak mampu lagi membantu organisasi mengantisipasi dan beradaptasi terhadap dinamika lingkungan. Budaya dan kinerja organisasi. Dalam kaitannya dengan kinerja, Kotler dan Hesketh mengklasifikasikan budaya ke dalam 3 kategori, yaitu budaya yang kuat, budaya yang adaptif, dan budaya berkinerja rendah. Budaya yang kuat menciptakan tingkat motivasi yang luar biasa, nilai-nilai bersama serta perilaku yang disepakati dapat membuat semua orang merasa nyaman untuk bekerja dalam sebuah perusahaan. Yang selanjutnya akan meningkatkan komitmen serta loyalitas karyawan, sehingga mereka akan bekerja keras menghasilkan yang terbaik. Budaya adaptif. Budaya adaptif berarti hanya budaya yang dapat membantu organisasi mengantisipasi dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan sajalah yang dapat menghasilkan kinerja yang unggul dalam jangka waktu yang lama. Budaya berkinerja rendah. Arogansi ini dapat muncul seiring dengan kesuksesan demi kesuksesan yang telah diraih di masa lalu, sehingga mereka tidak mau lagi belajar dan bersikap terbuka terhadap kritik dan ide-ide baru. Menggunakan riset dalam manajemen strategi. Peran riset dalam manajemen strategi, bank data informasi manajemen, sistem informasi manajemen, sumber informasi, dan riset bisnis. Peran riset dalam manajemen strategi. Riset pemasaran merupakan suatu kegiatan yang sistematik dan mempunyai tujuan dalam hal pengidentifikasian masalah,
peluang, pengumpulan data, pengolahan dan penganalisisan data, penyebaran informasi yang bermanfaat untuk membantu manajemen dalam rangka pengambilan keputusan, identifikasi, dan solusi yang efektif efisien di bidang pemasaran perusahaan. Karakteristik riset menurut para ahli. Dari definisi-definisi riset menurut para ahli tersebut, jelaslah bahwa riset adalah suatu proses untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasi informasi untuk menjawab pertanyaan. Tetapi, untuk mengkualitaskannya sebagai riset, proses harus mempunyai karakteristik tertentu, yaitu harus sejauh mungkin terkontrol, pasti dan hati-hati, sistematik, valid dan dapat diverifikasi, empiris, serta kritis. Bank data informasi manajemen, analisis yang komprehensif dalam sebuah laporan penelitian bermanfaat untuk mempermudah pihak manajemen memanfaatkan informasi yang dapat untuk pengambilan keputusan. Bank data informasi manajemen, analisis yang komprehensif dalam sebuah laporan penelitian bermanfaat untuk mempermudah pihak manajemen memanfaatkan informasi yang didapat untuk pengambilan keputusan. Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sumber informasi. Sumber informasi adalah media yang berperan bagi seseorang dalam menentukan sikap dan keputusan untuk bertindak. Sumber informasi merupakan segala sesuatu yang menjadi perantara dalam menyampaikan informasi, media informasi untuk komunikasi massa. Riset bisnis. Metode riset bisnis adalah sebuah metode yang sistematis yang berguna untuk meneliti berbagai aspek yang terkait dengan bisnis. Metode ini sebagian besar menggunakan ide penyelesaian yang sama dengan metode riset ilmiah lainnya. MSDM strategik dalam peningkatan daya saing perusahaan. Terdiri dari konsep strategi perusahaan, pendekatan MSDM strategik, perencanaan MSDM strategik, tantangan globalisasi dan peran MSDM strategik, konsep daya saing perusahaan, MSDM strategik dalam peningkatan daya saing perusahaan. Konsep strategi perusahaan. Organisasi memerlukan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kemampuan yang unik dibandingkan dengan kemampuan SDM perusahaan pesaing, yaitu SDM yang berkualitas yang mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan bisnis dengan cepat. Manajemen sumber daya manusia merupakan terminologi baru dari manajemen personalia. Manajemen personalia yang kita kenal sebagai MSDM tradisional, karyawan hanya dipandang sebagai bagian dari faktor produksi organisasi. SDM dalam organisasi telah ditempatkan sebagai elemen kunci, aset utama, dan mitra strategi bagi organisasi dengan tidak menafikan sumber-sumber di luar itu. Perencanaan MSDM strategik. Perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning merupakan salah satu fungsi dalam MSDM yang berorientasi pada upaya menyusun langkah-langkah strategi menyiapkan sumber daya manusia atau pegawai dalam suatu perusahaan secara tepat dalam jumlah dan kualitas yang diperlukan. Tantangan globalisasi dan peran MSDM strategik dalam organisasi. Persaingan global memberikan efek tertentu terhadap kompetensi organisasi, sehingga kemampuan organisasi merupakan tantangan yang krusial dalam upaya memenangkan persaingan bisnis. Konsep daya saing perusahaan. Suatu perusahaan dikatakan memiliki daya saing atau keunggulan kompetitif adalah ketika perusahaan tersebut mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki pesaing, melakukan sesuatu lebih baik dari perusahaan lain, atau mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh perusahaan lain. MSDM strategik dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Tanpa dibekali kemampuan dan keunggulan bersaing yang tinggi, niscaya produk-produk yang dihasilkan tentunya akan sulit menembus pasar internasional. Praktik manajemen SDM berorientasi investasi akan mampu memaksimumkan profitabilitas, kualitas kehidupan kerja, dan profit melalui manajemen manusia yang efektif. Kualitas MSDM strategik ini tentu tidak datang dengan sendirinya,
terletak pada kemampuan organisasi dalam memberikan perhatian terhadap SDM mereka melalui pengembangan sistem dan praktik pengelolaan SDM yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.